Halo semua. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, memang ini harusnya video episode 34 ini harusnya Selasa, tapi saya maaf saja banyak hal yang harus saya lakukan, termasuk ada kebutuhan untuk pekerjaan. Dalam arti banyak yang harus saya lakukan, termasuk coding.net ini. Tapi juga saya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, akan ada topik khusus selain itu ya, parallel async ya, concurrent, juga ada ASP.NET Core. Yang ASP.NET Core ini akan saya mulai lebih dulu, karena yang masalah concurrent itu akan lebih spesifik lagi. Tentunya ASP.NET Core ini saya akan kasih tahu dulu ya, karena saya bilang ini topik khusus, ini seharusnya ada kata-kata opinionated. Opinionated itu maksud saya akan share apa yang saya ketahui dan apa yang saya lakukan, dan setelah itu juga tentunya sebisa mungkin tidak terlalu melenceng dari wilayah atau areanya ASP.NET Core pada umumnya. Acuannya tetap selalu saya pakai yang ada di dokumentasi ya teman-teman. Tidak hanya itu, jadi kita akan coba mempelajari seperti dengan judulnya ya, ada Web API, MVC, Razor, dan Blazor. Kenapa saya ada dan Blazor? Blazor ini teknologi yang lumayan masih baru ya. Satu, dia memang tidak ada di zamannya .NET Framework. Kedua, itu pun di .NET Core dia adanya itu kalau nggak salah mulai .NET 6, dan itu pun masih terlalu nggak stabil, eksperimental ya waktu itu ya. Awalnya sih rencananya Blazor ini dirilis di luar .NET Core setelah .NET 6, tapi ya akhirnya selalu bebarengan. Termasuk kalau kita .NET New, nah template-nya itu ngikuti dengan versinya si majornya si .NET. Dan di .NET 9 ini ada banyak breaking change, nanti akan saya terangkan. Dan tidak hanya itu sebetulnya. Selain breaking change juga ada hal-hal yang mengubah roadmap si Blazor ini mulai versi 9. Ya semoga nanti di .NET 10 tidak terlalu banyak perubahan yang mendasar ya, tidak terlalu banyak breaking change ya. Tetapi Blazor ini termasuk hal yang jujur saya sendiri masih terus mempelajari, dan saya tidak berani bilang kalau saya sangat lancar di Blazor. Saya tahu Blazor, saya lumayan sering pakai, dan so far ya sampai sejauh ini pengalaman saya pakai Blazor ya, apalagi di versi sebelum .NET 9 itu ribet, tidak straightforward dalam arti karena itu ya ada perbedaan antara render mode-nya itu mau di server kah atau mau di mana. Terus kita juga harus tahu signaler ya, karena itu yang seringkali dipakai Blazor pada umumnya, dan itu seringkali tidak didefinisikan atau tidak disebutkan secara eksplisit di awal-awal di dokumentasinya si Blazor itu sendiri. Dan kalau teman-teman lihat terutama video saya yang untuk Microsoft Reactor itu, ada Blazor yang jalan jadi bagian dari Aspire. Itu ada signaler di belakangnya. Tidak segera kelihatan kan, dan sudah dibungkus-bungkus gitu sudah enak teman-teman. Tapi itu tidak semudah itu. Walaupun Blazor yang ada di sampelnya si Aspire itu sangat-sangat sederhana ya. Dia render mode-nya ada yang interaktif, ada yang server dan sebagainya. Terutama kalau kita mengacu ke ASP.NET Core ya sebelum Blazor, itu sebagian besar render mode-nya itu atau renderingnya itu di server. Kecuali kalau teman-teman mau masuk ke ranah WASM. Blazor juga bisa support WASM. Tetapi yang saya garis bawahi di ASP.NET Core ini adalah
Blazor yang jalan di server, atau sejak .NET 9 itu adalah web app. Jadi ada namanya tuh Blazor app atau web app ya. Saya lupa itu. Tapi di template-nya itu khusus sejak .NET 9.0, dan semoga nanti di versi 10 ini nggak terlalu banyak perubahan ya. Saya belum sempat ngecek sampai detail. Itu fokusnya ke Blazor app. Jadi Blazor app itu yang benar-benar secara pemakaian di awal, dari sisi apakah dia itu rendernya kebanyakan di server atau tidak, itu lebih mudah. Tetapi di sisi lain, teman-teman harus belajar lagi. Tentunya karena ini opinionated ya, jadi saya akan berangkat dari apa yang saya lakukan pada saat dulu di .NET Framework. Dan itu juga ada alasan sendiri. Kenapa? Karena satu, di tengah segala sesuatu itu serba modern, kita tidak boleh melupakan bahwa logik-logik yang ada di ASP.NET Core itu, kalau kita develop aplikasi itu tentunya sebisa mungkin harus bisa dibikin unit testing. Nanti ujung-ujungnya harus bisa dibikin yang namanya, selain unit test itu adalah integration test. Di samping itu, untuk membuat suatu kondisi lingkungan kerja di dalam software development itu, untuk unit test itu tentunya harus ada pemisahan. Nah, pemisahannya seperti apa? Nanti saya jelaskan secara sekilas, karena di episode ini kita topik khusus ya. Dan ini pengenalannya apa yang akan saya share ke teman-teman semua untuk mulai mengerti ASP.NET Core. Jadi saya tidak akan langsung melangkah ke bikin view-nya itu gimana, bikin modelnya bagaimana. Enggak. Jadi kita akan kembali ke dasar ya. Dan sebetulnya saya udah kasih sedikit clue ya. Kita mulai dari web API dulu ya. Kemudian MVC, kemudian Razor. Blazor-nya paling belakang, atau mungkin bisa Razor dulu, nanti kita lihat mana yang paling cepat bisa kita presentasikan dan kita demokan. Yang pasti web API dulu, karena kalau di web API tidak ada UI. Jadi teman-teman, itu tadi opinionated ya, dan saya punya alasan kuat kalau kita belajar untuk bikin web API dulu tanpa adanya UI, tentunya akan lebih mudah. Nanti bagaimana cara ngetesnya? Banyak hal, banyak cara, termasuk kita akan memakai suatu standar yang namanya OpenAPI. Nanti dari situ menyangkut ke hal lain ya, pemakaian database. Pada umumnya kita bisa pakai Entity Framework, karena di hampir semua tutorial, di hampir semua dokumentasi, dan bahkan kalau teman-teman lihat di ASP.NET Core yang terutama sampel-sampelnya Aspire itu sendiri, selalu kebanyakan contoh yang ada di situ pakai Entity Framework, karena Entity Framework itu sebetulnya ORM ya, tapi ORM buatannya Microsoft. Dia lumayan gampang untuk mulai start belajarnya, nanti akan saya tunjukkan juga. Tetapi ada banyak hal-hal yang teman-teman harus hati-hati, dan tentunya harus dipastikan kalau yang namanya kita connect ke database itu ada nanti connection string dan lain-lain, dan itu sebisa mungkin harus secure ya. Kata kuncinya di situ ya, harus secure. Harus sebisa mungkin jangan di hardcode di aplikasi yang kita develop. Untuk development environment mungkin boleh, tapi pas waktu ke production, sebetulnya idealnya bahkan sebelum production ya, misalnya ke tahapan UAT, itu harus dipastikan tidak boleh ada connection string yang kelihatan di source code-nya. Jadi teman-teman harus bisa membiasakan diri untuk melakukan praktek seperti itu.
tenang, nanti akan saya kasih tahu caranya. Dan ini sebetulnya kalau sempat sebelum masuk ke yang lain-lain ya, terutama mungkin di awal-awal mulai masuk ke Blazor, nanti saya akan sisipkan Aspire. Mungkin kalau waktunya terlalu mepet dan nggak cukup, saya akan buat spin-off-nya si Aspire itu sendiri. Jadi selain sebelumnya saya masukkan itu spin-off itu planningnya adalah concurrent. Nah ini saya berangkat dari Aspire dan Core dulu karena bagi saya akan jauh lebih mudah untuk mendemokan ini dan mempresentasikan secara runut untuk SP.NET Core daripada concurrent. Kalau concurrent, saya masih harus mempersiapkan untuk membiasakan diri memakai toolingnya Visual Studio. Untuk concurrent itu ada sendiri, ada parallel debugging, ada apa ya istilahnya itu multi-thread debugger dan sebagainya yang tentunya butuh waktu lebih lama untuk saya untuk mendemokan itu, karena selain saya masih harus membiasakan diri juga saya harus memberi kepastian ke teman-teman konsep itu nantinya akan bisa minimal ditangkap ya, mungkin di sisi level junior atau orang yang baru belajar .NET mungkin agak susah ya, tetapi minimal konsep awalnya teman-teman sudah pegang dulu. Itu misi saya dan itu tujuan saya, jadi saya perlu waktu untuk mempersiapkan itu. Oke, ini kita hanya pengenalan topik khususnya dan kenapa kok bentuknya bakal seperti itu ya, bentuknya bakal seperti itu. Oke, kita masuk dulu slide-nya, lanjutkan kita belajar tutorial.net ya, seri tutorial belajar .NET mulai dari bulan 9 bersama saya Irawan Kusumo Marono. Nah ini tentang saya, jadi di landing page-nya atau di awal masuk channelnya Visual Studio Indonesia itu ada about Irawan atau tentang saya versi 2 ya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada tapi saya update karena alhamdulillah saya sekarang kepilih lagi jadi MVP sejak bulan apa ya, Maret atau April ya, April kalau nggak salah. Saya jadi MVP lagi, fokusnya tetap di developer teknologi, yaitu termasuk .NET, Visual Studio, Azure DevOps juga ya. Tapi saya nggak menguasai semuanya, itu bagi saya lebih bagus dan lebih mudah untuk saya fokus. Jadi fokus dan konsentrasi saya adalah toolingnya .NET, toolingnya Visual Studio, dan Azure DevOps. Jadi Azure DevOps yang di cloud, Azure DevOps Service, dan yang di on-premise atau Azure DevOps Server. Dan selain itu, saya juga tetap aktif di komunitas software developer. Kalau di Jakarta, aktifnya di Mugi dan Azure DevOps Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke Visual Studio aja langsung ya, untuk menjelaskan nantinya itu training seperti apa. Oh ya, sebelumnya juga saya mau memberitahukan kalau nantinya yang fokusnya SP.NET ini saya usahakan videonya lebih pendek ya, tetapi mungkin seminggu bisa minimal 2 kali dan bisa 3 kali, tergantung kecepatan saya untuk ngedit dan upload konten videonya, karena singkat-singkat ya videonya, jadi nggak sampai 1 jam kayak video-video sebelumnya, tapi masih dalam fokus-fokus. Jadi ada subfokusnya sendiri. Seperti tadi yang saya jelaskan, saya akan mulai dari Web API. Bagi teman-teman yang mencari tutorial asal cepat supaya segera bikin aplikasi pakai SP.NET Core yang keluar UI-nya, mungkin kurang cocok, karena di awal-awal saya akan bahas Web API. Tetapi saya punya cara untuk menampilkan API apa saja yang kita buat dan yang kita expose ya. Maksudnya expose itu kayak kita jadikan ada kayak semacam daftar API yang untuk bisa diakses dari luar ya. Tentunya idealnya nanti akan ada semacam authorization, authentication seperti itu ya, kayak seakan-akan kita harus login dulu. Tapi kalau API itu kita harus membiasakan diri
bahwa secara authorization authentication itu kita pakai mekanisme yang namanya kita harus authorize dulu. Oh, bukan, kebalik. Harus authenticate dulu, setelah itu baru authorization. Jadi nanti detailnya akan saya jelaskan waktu-waktu kita mulai materinya. Tapi intinya lebih awal buat kita belajar tanpa dua hal itu, tanpa authorization, tanpa authentication. Oke, kita mulai langsung ke Visual Studio. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat saya tuh bagaimana, ini ada di About Me. Nanti akan ada About Me versi 3 ya. Karena sepertinya freelance saya insya Allah dalam waktu dekat tidak freelance lagi. Sepertinya ada beberapa tawaran kerjaan yang jadinya membuat saya untuk berpikir, oh ya mungkin bagus untuk saya tidak hanya terima, tapi dalam arti saya juga masih cari yang stable ya. Jadi kembali lagi tanda kutip ngantor ya. Semoga cukup waktu dan semoga saya dapatnya yang remote. Jadi saya bisa bikin video ini secara teratur untuk teman-teman semua dan untuk kemajuan developer Indonesia, tentunya yang fokus di .NET dan pemakai Visual Studio. Oke. Saya udah siapin folder kosong ini ya. Di sini ada ASP.NET Core. Ini memang tidak akan saya jadikan public repo. Nanti di video berikutnya setelah ini saya akan bikin repo khusus yang fokus ke ASP.NET Core. Mungkin di dalamnya si foldernya yang sekarang atau terpisah, nanti kita lihat aja. Kalau misalnya jadi satu ya mungkin lebih enak dan fokusnya ke repo itu aja. Tapi kalau dipisah enaknya apa? Jadi ada repo khusus ASP.NET Core di .NET 9. Karena kalau nanti sering dengan masuk ke materi-materi yang agak tingkat lanjut sampai ke tingkat lanjut pasti akan semakin besar. Dan tentunya kalau seandainya nanti kita mau kembangkan lebih lanjut lagi, misalnya perbanyak contoh-contoh skenario, perbanyak dari contoh-contoh kasus yang umum, termasuk kalau mau nambah authorization authentication, atau mungkin connect ke provider untuk authentication yang lain. Jadi sebetulnya tidak cuma kita bisa bikin sendiri. Kalau bikin sendiri itu tanda kutip tidak saya sarankan ya, karena tidak semudah itu teman-teman. Kecuali kalau teman-teman pakai suatu library yang memudahkan kita untuk handle authorization authentication seperti identity server. Yang saya tahu itu ada identity server, ada OpenID ya. Di komunitasnya .NET itu ada dua macam itu. Yang paling besar itu identity server. Dan ada catatan khusus tentang identity server, ya. Nanti kita bahas kenapa kok saya kasih catatan khusus di situ. Oke. Kita seperti biasa akan bikin solution. SNN, saya kasih nama ya. ASP.NET Core Focus Series atau video series. Ya, video series. Ini nama solusinya. Nah, di sini saya .NET New. Kita bisa lihat ASP.NET 9 yang ada di sini itu template-nya apa aja ya. Jadi ada MT, ada gRPC, Web API, ada yang nanti kita pakai ini Web API. Dan bahasa pemrograman yang disupport itu hanya C# dan F#. VB tidak support sayangnya. Kemudian ada ASP.NET Core Web App yang ini ya, pakai MVC. Jadi ada browser page. Nah, ini web app ini tidak
seiring dengan atau sinkron dengan namanya. Jadi nama template-nya kalau yang Razor Page ini ada web app, Razor. Maksudnya ini itu sama aja, dua hal ini kita pakai web app kah, kita pakai Razor sama aja. Sedangkan web app yang ini adalah pakai model MVC, yang bawahnya ini Razor Page ini tidak memakai model MVC. Walaupun dia bilang ini dikategorisikan pakai MVC. Nanti kita bisa lihat, kita bisa coba. Tetapi saat ini saya hanya akan fokus ke web API. Sekaligus saya mau menjelaskan dulu latar belakangnya kenapa saya pakai pendekatan saya bikin web API dulu. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, saya akan buat web API .NET new web API. Kita lihat opsi-opsi yang ada. Pakai dash H. Oke. Di sini lumayan banyak sekali ya opsinya. Dan kita bisa lihat di sini bisa nambahin authentication atau tidak gitu. Defaultnya pasti none supaya kita bisa segera jalan ya. Jadi bisa milih none individual B2C ini untuk nyambung ke Azure AD. Nah, ini harusnya ini sudah ganti ya, sekarang namanya Azure Entra ID. Kemudian single org atau single tenant atau Windows. Kalau Windows Authentication ini untuk aplikasi yang jalan di intranet, yang internetnya itu nyambung ke domain controller Windows Active Directory. Tapi ini cuma Windows Authentication doang. Bisa jadi kalau teman-teman mau nyoba cepat di komputer ini yang saya pakai itu misalnya bikin aja user yang lain gitu. Jadi authentication-nya Windows. Kalau mau lebih kelihatan secure-nya dan sekaligus ngetesnya memang lebih enak kalau connect ke domain Active Directory. Nantinya kita akan coba untuk mendemokan yang Windows Authentication ini. Tapi saya harus mempersiapkan servernya Active Directory dulu ya teman-teman. Nggak bisa langsung gitu ya. Dan semoga nanti space saya cukup sehingga saya bisa mempersiapkan Windows Server dan saya jadikan domain server atau Active Directory domain controller supaya kita bisa connect ke sini. Kemudian ada opsi lain yaitu DB2C bla 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 ya. Ini teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Dan yang lain-lain bisa milih frameworknya, ini bisa 9 sampai ke 3.1. Tapi saya sarankan yang 3.1 5060 ini jangan dipakai ya. 70 juga kalau bisa jangan, karena ini sudah jelas-jelas nggak disupport ya. Terakhir itu di .NET 8, tetapi memang .NET 8 walaupun dia itu long term alias 3 tahun, ini kan versi genap nih. Tahun depan supportnya akan selesai yang .NET 8. Tapi ya nggak usah khawatir, kita masih aman. Karena menurut saya kalau hanya untuk fokus di web API itu masih stable. Nah, tetap karena kita fokusnya di .NET 9 ya, namanya juga belajar .NET di .NET 9, saya akan tetap pakai ini. Tapi saya akan kasih tahu kenapa kok seperti tadi saya bilang ada beberapa breaking change, oke? Dan karena tidak istilahnya itu tidak wajib ya parameter ini ya, opsional, defaultnya dia akan pakai .NET 9. Ini target frameworknya atau TFM-nya ini. Kemudian ada yang lain-lain, ada use programming. Ini saya akan pakai ini ya, use programming. Dia bilang ada no open API. Menurut saya ini nggak akan saya pakai karena saya akan tampilkan open API. Nah, ini apakah pakai controller atau tidak. Dan ini lawannya adalah kalau pakai minimal API seperti yang di bawah ini. Kalau minimal API itu seperti yang digembar-gemborkan di dokumentasi Microsoft, jadi langsung aja main, setelah itu si logic yang di dalam API-nya itu langsung ditulis di satu file besar yang ada program CS-nya itu. Saya tidak akan pakai itu, karena sekali lagi nanti akan saya jelaskan kenapa kok sebaiknya jangan ya.
Oke, kita akan pakai template Web API. Jadi .NET New Web API, kasih nama misalnya namanya adalah, ya ini namanya masih awal-awal ya, Web API, atau versinya di depan dulu, .NET 9 Web API. Dan saya pakai option use program main. Use program main. Jadi saya tidak memakai minimal API. Dan saya secara eksplisit akan menyatakan pakai controller. Controllers. Ya. Seperti ini, use controller instead of minimal API. Jadi teman-teman bisa pakai yang ini. Ini kalau koma ini or ya, atau milih salah satu. Jadi atau ini fungsinya ujung-ujungnya sebetulnya sama. Sama ini juga minimal atau use minimal API. Ini sudah. Terus ada yang perlu dicek lagi nggak ya? Biasanya dulu-dulu ada opsi untuk apakah kita mau bikin unitas atau enggak, tapi itu perkara belakangan, enggak kita bikin sekarang, bisa. Ini saya punya Web API yang .NET 9. Saya enter, dia akan create project-nya, dia akan restore NuGet package kalau ada. Biasanya tuh yang dulu ada beberapa bawaannya NuGet, sepertinya sekarang kayak yang enggak, tapi kita lihat. Jadi isinya folder ini sekarang ini, dan saya tambahkan project yang baru kita buat ini ya di solutionnya .NET SLN, parameternya apa dan caranya bagaimana. Oke, .NET SLN, nah, ini nama solutionnya ya, dan komennya. Jadi add .NET web ini, .NET 9 web ya, projectnya ya, saya sepertinya. Oke, sudah ya, dan kita akan buka di Visual Studio. Kita buka ini project atau solution. Oh, harus diarahkan dulu ke drive D. Ya, ini Large. ASP.NET Core 9. Nah, ini dia. Kita lihat bagaimana layoutnya si Web API ini. Nah, ini dia. Jadi ada begini aja, ini si program CS-nya begini, terus ada kelasnya Weather Forecast. Ini sampel Web API, tapi ini datanya aja ya. Sampelnya ada di sini, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi ada API controller, route-nya controller, dan suatu aturan tak tulisnya ya. Ini kalau ada kelas Weather Forecast Controller, ini nanti dia Weather Forecast-nya yang kita panggil, dan semua kelasnya controller ini turunan dari controller base. Controller base itu adalah kalau kita punya controller tetapi tidak ada support untuk view. Ya, ini penting teman-teman. Tidak ada support untuk view itu bukan berarti nanti error atau gimana, tetapi karena kita fokus ini project hanya untuk Web API. Ya. Dengan kita fokuskan ini project hanya untuk Web API saja, otomatis metode-metode yang ada di sini akan mempermudah kita untuk dibikin unit testnya. Nah, ini alasan pertama ini. Saya fokus ke Web API dulu, dibikin unit testnya. Oke.
Karena ini walaupun ada atributnya HTTP GET segala macam, nanti kita jelaskan di masuk materinya ya. Intinya metode-metode ini bisa segera dibikin unit test, tidak hanya karena dia public ya, kelasnya apa, tapi juga metode-metodenya ini public dan jelas. Kira-kira apa yang bisa kita lihat di sini ada polanya. Polanya adalah defaultnya dia ada konstruktor nih ya, dia butuh logger. Dan ini adalah dependency injection ini sebetulnya. Jadi logger ini kalau kita manfaatkan ya, dia akan keluar lognya. Kalau teman-teman ingat di video saya yang di Microsoft Reactor itu ada loggernya. Kalau kita write ya, by default dia akan ngeluarin ke konsol. Itu kenapa kita bisa lihat lognya di tampilannya dashboardnya si Aspire itu. Nah ini kenapa tadi saya bilang juga ini ada hubungannya dengan Aspire untuk mempermudah kita untuk ngecek aplikasinya waktu jalan itu bagaimana. Ini memang masih minimum sekali ya, jadi nggak ada dukungan database dan lain-lain. Kita akan sampai ke sana, tidak usah khawatir. Nah, kalau kita sudah punya ini, kita bisa memperlakukan project ini, walaupun ini web API ya, tetapi juga bisa langsung dibikin unit testnya. Bikin unit testnya, ini klik kanan, add, new project ya. Kita pilih di sini tipenya tes. Tes yang mana bisa milih. Saya sih biasanya kalau nggak MS test ya XUnit. Jadi ada XUnit. Oh ini ada yang ternyata ini tipenya ini. Oke. Kalau kita mau mempercepat, kalau berangkatnya dari zamannya si .NET Framework, mungkin akan secara alami, dan saya yakin teman-teman juga akan seperti itu, kalau kita berangkat memakai MS Test. Untuk lebih singkatnya saya akan pakai MS Test. Di sini MS Test tentunya yang C# ya teman-teman. MS Test C# ini, terus next. Kita kasih nama net9 web API ya, unit test. Mungkin bukan unit test ya, langsung aja MS Test. Ini unit testnya punyanya MS Test untuk sekedar lebih mudah untuk mengertinya secara langsung. Kita next. Nah ini kita bisa milih test runnernya apakah pakai MS Test atau yang lain. Kalau saya sih lebih suka pakai MS Test karena VS Test itu hanya jalan di Windows ya, satu. Kedua dia tidak disarankan kalau kita pakai .NET Core ya teman-teman. Makanya itu lebih mudah untuk pakai MS Test. Dan ini ada opsi use MS Test SDK. Kita pakai yang ini aja, use MS Test SDK. Profilnya ini ada all Microsoft. Oh, ada opsi gini sekarang. Ini ada tooltipnya, tapi kalau nggak bisa diklik ya sama saja. Fixture-nya ini ada tes initialize, tes klik apa. Ini untuk kasih tahu kalau ada sebenarnya initialize. Jadi pertama kali sebenarnya di initialize dia melakukan apa, waktu dia clean up dia melakukan apa. Tentunya mungkin teman-teman kalau mau usul kita bahas ini semua boleh, tapi itu tuh di luar skopnya si bahasan ASP.NET Core ini ya teman-teman. Oke, kita pakai default option aja dulu. Test standarnya pakai MS Test, use MS Test SDK. Dan kita create. Kita lihat kalau pakai MS Test SDK ini bentuknya seperti apa. Nah, ini ada di sini nih. Oh, ini ada begini ya sekarang MS Test 3.6.4 versinya ini.
Tentunya tetap kita bisa pakai ini ya, Net 9, like versionnya latest, implicit using enable, new label enable, testing platform show test failure ini true. Oke. Display error on console in relation to log file. Ini ada settingnya, assembly parallelize scope sama dengan method level. Kalau method level berarti instead of execution will be handled test method to execute. Ya, kalau ini masalah scopingnya waktu eksekusi unit testnya. Tapi ya, kita bahas dulu. Ini test method. Test methodnya paling gampang. Misalnya kita lihat ada controller di sini ya. Jadi kita coba untuk gimana caranya ini jangan sampai kembaliannya 0 gitu. Paling sederhana aja. Jadi public void, semua unitas itu public void. Tidak boleh ada kembaliannya. Public void get where atau test get better. Biasanya sih ada namanya itu dipisah sama underscore dan unitas tidak ada parameternya. Oke, kenapa ini? Bukan. Wah, ini sudah ada test methodnya ini. Saya coba saja. Pas ini get weather. Oke. Test get weather. Dimana supaya ini unitasnya ini kenal berarti dia kita tambahkan reference projectnya si Net 9 Web API. Cara gampangnya gini aja. Itu kenapa di video-video saya sarankan pakai Visual Studio. Gak usah khawatir, ada versi community. Ini reference-nya ini tinggal kita centang, oke. Nah, nanti dia akan tambahkan di sini. Kelihatan ya. Projectnya jadi nongol di sini. Kita masuk lagi ke unit testnya. Terus kita panggil weather forecast controller. Ini aja pakai yang nama yang dia sarankan. Jadi ada new. Oke. Nah, ini dia harus dikasih using. Ya, langsung kenal karena sudah saya tambahkan tadi referensinya ya, teman-teman. Ini apa ini? Oh, ada loggernya. Loggernya adalah iLogger ini. Iya, karena dia konstruktornya hanya satu yang ada parameternya, maka by default konstruktornya jadi tidak bisa, alias nggak ada. Default konstruktor yang nggak ada parameter tuh jadi nggak boleh karena default konstruktornya ini ada meter forecast ini tanpa bukan tanpa, dia pakai parameternya logger ini. Kita kasih 0 aja. Oke, untuk mempercepat pembuatan unitas ini. Untuk lebih jelasnya kita kasih tahu nih parameternya yang mana. Dia 0. 0. Non-null internal to non-null reference type. Oh, nggak bisa ya.
Oke, sementara kita bikin begini dulu. Kita kasih di background struktur aja. Mas content, oke. Underscore logger. Show potential fixes. Ini di declare yang level aja. Iya, oke. Jadi ini bisa terima 0. Kalau enggak nanti kita nggak jalan-jalan ini. Ini loggernya. Siap. Kita cek dulu. Ya, nggak ada error. Error convert no literal to non-nullable reference type. Non-nullable reference type. Oh, ya, parameternya masih yang ini. Oke. Iya. Oh, ini baru benar. Oke. Jadi setelah kita instantiate kelasnya, panggil metodenya, workers control dot get. Di get yang nggak ada parameter, dan baru kita cek is not null. Jadi resultnya itu tidak null. Oke. Dan ini karena unit test dari Visual Studio bisa kita jalankan sebetulnya. Nah, ini bisa langsung run test yang kita highlight aja. Tentunya pasti jalan. Ya. Oh, ini dua-duanya nih. Oh, enggak cuma satu. Oke, harusnya satu sih. Get weather. Nah, ini dia. Jadi tesnya oke. Ya, ini menunjukkan kalau kita terbiasa pakai ini caranya ya. Kan lebih cepat dibikin unit testnya daripada nanti kalau sudah tercampur dengan logiknya UI dan sebagainya. Karena idealnya si API ini hanya fokus selain dia mengolah data juga mungkin ada kayak semacam kebutuhan untuk koneksi ke database atau mengolah sesuatu atau begitu sesuatu koneksi ke database. Dan idealnya sih biasanya aplikasi ya pasti butuh database ya. Dan itu yang saya tekankan di judulnya, itu ada Entity Framework. Jadi kita juga tidak hanya belajar ASP.NET, kita juga belajar Entity Framework. Sepertinya untuk lebih mudahnya kita akan mungkin berangkat dari Entity Framework dulu ya teman-teman. Karena Entity Framework itu walaupun lebih sering dipakai di ASP.NET Core, tetapi dia juga bisa jalan di konsol, dia bisa jalan di desktop ya seperti WPF, WinForms. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan sebetulnya tidak susah, tetapi ada beberapa hal yang teman-teman harus hati-hati. Oke, jadi ini adalah sekilas. Ini ada Web API, ini ada unitasnya. Ini yang akan saya tekankan di materi-materi berikutnya tentang fokus di ASP.NET Core ini. Jadi lebih mudah untuk kita memaintain ya, untuk merawat ini andai kata ini aplikasi besar ya tentunya nggak cuma web API, nanti ada view-nya atau front end-nya atau intinya yang nampilkan datanya sudah dalam bentuk HTML yang bisa kita siapkan sebelum nanti akan ditampilkan ke browser. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya Razor, bisa pakai Blazor juga, karena Blazor itu semacam class library dan framework juga untuk tampilkan UI.
dia nggak ada concern atau nggak ada tanggung jawab untuk connect ke database ya. Bisa connect ke database tapi bukan si responsible-nya si Blazor itu. Sama dengan ASP.NET Core. Bisa connect ke database bisa, tapi bukan responsible-nya. Walaupun kita bisa masukkan kode-kode untuk connect ke database. Pada umumnya akan lebih mudah kalau kita punya suatu cara yang waktu kita connect ke database itu kita treatmentnya datanya itu udah langsung jadi berupa collection ya. Collection itu sudah ada tipe-tipenya, seperti misalnya kita sering kali dilihat di menu sebelumnya ada mahasiswa, ada mata kuliah dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadikan suatu pemikiran yang di satu sisi dia berusaha menghindari kompleksitas yang terlalu rumit, karena kalau kita lihat kelas itu akan lebih intuitif daripada kita lihat perwakilan di database. Nah, itu detailnya kenapa nanti di video berikutnya. Mungkin sepertinya saya akan mulai dari Entity Framework dulu ya teman-teman. Dan setelah itu melangkah ke mulai Web API. Dan bagian unit testnya seperti ini, barusan ini yang kita lihat. Dan tidak kalah pentingnya adalah selain ada Web API, idealnya kita lihat tadi ya, yang ada kasus ini ya, controller itu tidak bisa langsung di unitaskan karena dia butuh akses ke default konstruktornya seperti ini. Dan ini saya ngehack aja ini sebetulnya. Sebetulnya ini tidak umum ya teman-teman. Harusnya di sisi kelasnya ini saya biarkan aja gitu. Jadi saya hanya mau manggil ini. Tetapi itu tadi kendalanya kalau mau manggil ini karena dia nggak ada default konstruktor yang nggak ada parameternya, saya harus manggil yang ada parameternya dan harus otak-atik ini kayak gimnastik ya. Jadi kasih tanda tanya lah supaya dia bisa di nol dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Sebetulnya ada cara yang lebih bagus ya untuk mengatasi masalah ini. Oke. Nah, saya juga akan announce ya, umumkan minggu ini hanya satu kali video ini karena saya sedang mempersiapkan itu ya, materinya dan formatnya dan sebagainya. Jadi tidak akan banyak candid-candidnya ya teman-teman. Tidak akan banyak loh kok ternyata seperti oh ini nggak jalan, enggak. Sekaligus saya saya ingin memberi materi yang itu tadi sebisa mungkin maksimal 30 menit ya. Jadi nggak sampai 1 jam lagi untuk supaya mempermudah teman-teman untuk segera bisa menyerap. Walaupun itu cuma sebentar-sebentar, tapi saya tetap akan sisihkan best practice-nya seperti apa. Ini saya udah kasih semacam trailernya ini, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada database, pakai Entity Framework, dan teman-teman kalau sempat lihat apa yang saya demokan di Microsoft Rector dan di .NET Weekly, itu ada contoh Aspire yang pakai Entity Framework. Sebelumnya saya perlu kasih disclaimer juga, Aspire itu akan lebih mudah untuk teman-teman harus mulai mikir nanti bagaimana deployment-nya ke cloud. Defaultnya ke Azure, tapi kalau AWS, alhamdulillah saya udah cek sudah ada semacam SDK-nya untuk deploy ke Amazon Web Service alias AWS. Jadi si Aspire-nya udah siap untuk jalan di sana di AWS-nya. Mungkin itu baru rilis ya SDK-nya, karena sebelumnya saya lihat masih versi preview, tapi sudah mau rilis dan mendukung .NET 9 juga. Oke, sampai di sini dulu. Seperti biasa, jangan lupa kalau teman-teman suka, like, kalau belum subscribe. Kalau sudah, alhamdulillah, terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk bagi-bagi video saya ke teman-teman lainnya, share ya, dan banyak dannya ya. Tentunya silahkan kasih komen, Pak saya maunya ASP.NET Core-nya nanti bahas WP-nya seperti ini atau jangan terlalu kaku Pak,
bahas web API tapi ada selingannya, nggak cuma database tapi kayak misalnya authentication-nya apa sekalian di sambil jalan atau gimana terserah. Tapi memang lebih mudah kalau saya jelaskan bikin web API-nya tanpa authentication dulu. Karena begitu authentication nanti teman-teman ngetesnya harus hati-hati karena nature-nya web API itu tidak ada UI-nya, jadi nggak bisa sembarangan. Oke? Sampai di sini dulu dan jangan lupa ya, banyak danya nih. Jangan lupa coding itu bahagia. Kita pasti bisa menikmati pekerjaan kita dan saya yakin teman-teman rezekinya akan terus melimpah karena biasanya alhamdulillah benefitnya software engineer atau software developer itu tidak hanya lebih dari cukup tapi juga itu yang menjadi passion teman-teman untuk semangat menekuni software development, mulai membiasakan diri best practice seperti apa, bikin unitasnya seperti ini, dan tidak terlalu tergantung sama tutorial yang serba cepat. Itu juga harus saya tekankan juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Insya Allah minggu depan teman-teman akan bisa mulai masuk ke fokus ASP.NET Core ini, mulai dari Web API dan mulai dari Entity Framework juga teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di minggu depan.